Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur atas kehadiratnya yang telah memberikan kami kekuatan dan kesabaran sehingga kami bisa menyelesaikan tugas yang berupa skrip ini. Salawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan yang terhormat Ibu Syafaah yang MAG yang selaku pembimbing di mata kuliah ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan Kerajaan Jailolo. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elva Alfiatun Nikmah dan teman saya Cici Yuliawati dan yang terakhir Ahmizul Fuad. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan materi kedua yang akan disampaikan oleh Cici Yuliawati dan yang terakhir oleh Hamizul Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Jailolo. Kerajaan Jailolo hilang pada permulaan abad ke-17. Telah menghapus kenyataan bahwa di Maluku Utara pernah terdapat 4 kerajaan, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Namun faktanya 4 kerajaan tersebut tetap hidup terutama di kalangan bangsawan sebagai kriteria interaksi dan sistem politik di Maluku sejak abad ke-17. Situasi inilah yang membuat Sultan Nuku dari Tidore dalam istilah Lairisa disebut menciptakan Raja Jailolo pada sekitar tahun 1797 atau 1790. Meski demikian, ketidakjelasan asal-usul Raja Jailolo yang dinobatkan oleh Sultan Nuku membuat kehadiran raja tersebut tidak sepenuhnya diterima di Maluku Utara, khususnya oleh kaum bangsawan. Ada yang mengatakan Raja Jailolo yang diangkat Sultan Nuku tersebut merupakan salah seorang juru tulisnya. Namun ada versi lain yang menyatakan bahwa Raja Jailolo itu seorang jakuku, yakni suatu posisi politis yang diberikan bagi keluarga tertentu dalam golongan bangsawan Ternate. Materi selanjutnya ialah Lairisa juga menyebutkan istilah Raja Jailolo yang kerap muncul dalam berkas pejabat Belanda pada tahun 1797 dan 1832 tidak mengacu pada satu orang. Dalam periode tersebut terdapat 3 orang yang menyandang gelar sebagai Raja Jailolo dan mereka masih satu keluarga. Raja pertama ialah Muhammad Arif Bila. Muhammad Arif Bila mempunyai dua orang anak yang mendapat gelar setelah kematiannya, yaitu Kimelaha Sugi dan Hajuddin. Dari pernikahan Raja Muhammad Arif dengan seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, Kimelaha Sugi dikenal sebagai Raja Jailolo II. Pada tahun 1818, Raja Jailolo II dibuang ke Jepara oleh Laksamana Muda Bukes di Ambon dalam rangka menanggulangi perlawanan Pattimura. Namun pada tahun 1825 Raja Jailolo II dikembalikan ke Maluku guna untuk menjabat sebagai Sultan Seram sebelum dibuang ke Cianjur pada tahun 1832 dan meninggal pada tahun 1839 di Cianjur. Jailolo menjadi istimewa karena wilayah tersebut merupakan sumber pangan yang paling besar dan potensial baik bagi kerajaan Ternate maupun kerajaan Tidore. Bahkan dari beberapa sumber histori, pasokan pangan dari wilayah ini mencapai Maluku Tengah. Oleh karena itu pula wilayah penghasil sumber pangan sagu dan beras ini selalu menjadi ajang perebutan. Selain merebutkan cengkeh sebagai komoditas dagang untuk Eropa, tradisi yang berkembang di dalam persepsi masyarakat di wilayah Maluku Utara, pemerintahan lokal yang dikenal dengan sebutan Maluku Kieraha
yang terdiri persekutuan 4 saudara. Banyak versi yang berkembang, tetapi persamaannya pada pulanya. Semuanya itu berasal dari Pulau Makian, Pulai Makian, kemudian menyebar ke berbagai pulau. Kapan kerajaan-kerajaan ini mengawali pemerintahan dan sebagai persekutuan tidak begitu jelas. Sejarah kerajaan Jailolo lebih tidak banyak diketahui karena kerajaan tersebut menempati wilayah bagian pantai barat Halmahera Utara sekitar kota Jailolo sekarang ini. Sekian.